berbagi tips dan trik bagaimana sih agar data pribadi dan website kita tetap aman dari serangan hacker. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, ternyata terdapat juga dampak negatif serta resiko yang dimiliki, terutama website dan layanan internet yang memiliki potensi besar diserang oleh para hacker. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu hacker. Hacker adalah orang dengan skill pemrogramannya yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Tindakan hacker ini yang merugikan pihak tertentu merupakan suatu tindakan kriminal. Contohnya saja pencurian data pribadi pada website toko online untuk diperjualbelikan. Untuk itu, kita harus tahu tips apa saja agar data pribadi kita terhindar dari pencurian para hacker. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis serangan hacker. Yang pertama ada DNS spoofing, yang kedua yaitu injeksi struktur query language atau XQL, yang ketiga ada injeksi keylogger, yang keempat ada serangan membabi buta, yang kelima ada phishing, yang keenam ada virus dan kode berbahaya, yang ketujuh yaitu perbaikan antarmuka pengguna atau UI, yang kedelapan ada DOS dan DDoS. Berikut ini merupakan beberapa langkah-langkah mudah yang direkomendasikan oleh pakar keamanan cyber agar data ponsel tidak terjamah oleh tangan-tangan nakal atau oleh para hacker. Tips agar data pribadi aman dari serangan hacker. Yang pertama yaitu gunakan pengelola password. Password yang paling kuat terdiri dari variabel acak. Apa sih itu variabel acak? Variabel acak seperti serangkaian huruf, angka, dan simbol. Namun, kerap kali password rumit ini susah untuk diingat. Disinilah aplikasi pengelola kata sandi berguna. Pengelola kata sandi menyimpan semua kata sandi Anda dalam suatu aplikasi yang sudah terenkripsi dan melindungi kata sandi. Beberapa layanan seperti Google Chrome dan aplikasi ponsel milik HP Samsung menawarkan penyimpanan kata sandi ini. Sebaiknya hindari juga menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun. Jadi, jika satu akun disusupi dalam pelanggaran data, semua akun tidak terpengaruhi. Yang kedua yaitu gunakan VPN saat pakai WiFi publik. Jika Anda menggunakan jaringan WiFi publik saat menggunakan ponsel, alih-alih menggunakan data seluler, para ahli menyarankan untuk menggunakan VPN. Jaringan pribadi virtual dapat menjaga data Anda agar tidak diintip oleh orang lain yang bersembunyi di jaringan publik yang sama. Mereka juga dapat menutupi transmisi data, menghindari pemfilteran dan penyensoran di internet, dan memungkinkan Anda untuk mengakses berbagai konten yang lebih luas di seluruh dunia. Apple App Store dan Google Play Store memiliki lusinan aplikasi VPN yang gratis, tapi beberapa meragukan, jadi berhati-hatilah dalam memilih aplikasi VPN. Kemudian yang ketiga yaitu perhatikan izin aplikasi. Salah satu tips yang penting yang hampir semua ahli sebutkan adalah memeriksa ulang izin apa saja yang diminta aplikasi untuk diakses. Anda juga harus bertanya pada diri sendiri, apakah masuk akal jika sebuah aplikasi meminta izin tertentu? Aplikasi yang meminta akses ke data yang tidak relevan dengan fungsinya adalah tanda peringatan utama, seperti contohnya mengunduh aplikasi sederhana untuk kalkulator saku misalnya, dan aplikasi tersebut meminta akses ke daftar kontak dan lokasi Anda. Kata para ahli, itu merupakan salah satu bentuk dari tindakan para hacker untuk bisa mengakses data Anda. Dan harus kita selesaikan dengan baik. Permintaan seperti itu harus bisa jadi pertanda agar kita bisa lebih berhati-hati. Yang keempat yaitu riset aplikasi atau perusahaan. Meskipun Anda tidak dapat mengetahui secara langsung apakah suatu aplikasi memiliki motif jahat, melakukan pencarian di Google dapat dilakukan untuk mencari informasi.
Para ahli sendiri menyarankan untuk mencari nama aplikasi dan kata kunci, yaitu skandal data atau scam. Para ahli mengatakan, hasilnya akan memberitahu Anda jika perusahaan telah mengalami kebocoran privasi atau data baru-baru ini. Yang kelima yaitu pembaruan perangkat lunak. Memperbarui sistem operasi ponsel Anda sangat penting untuk menjaga keamanan data. Pembaruan memungkinkan Anda selangkah lebih maju dari peretas dan eksploitasi terbaru yang mereka sebarkan di internet. Para ahli pun menyarankan untuk menyesuaikan pengaturan ponsel Anda sehingga akan diperbarui secara otomatis. Semuanya sudah ada pengaturan di HP masing-masing. Yang keenam yaitu hanya unduh aplikasi dari toko aplikasi resmi. Tidak semua aplikasi di App Store atau Google Play Store 100% dapat dipercaya. Tetapi para ahli masih mengatakan Anda hanya harus mengunduh dari toko resmi. Aplikasi yang tersedia di platform ini akan diperiksa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kualitas standar pelindungan data dan juga akan diminta untuk membuat kebijakan privasi khusus untuk Anda, memberitahu Anda bagaimana mereka melindungi data Anda. Para ahli mengatakan mengunduh aplikasi dari situs tidak resmi atau tidak aman meningkatkan resiko ransomware, malware, spyware, dan virus trojan menginfeksi perangkat Anda. Dalam skenario terburuk, peretas dapat mengambil kendali penuh atas perangkat Anda. Baik, selanjutnya saya akan memberi tips bagaimana mengantisipasi website agar tidak diretas oleh hacker. Selain menyerang lewat ponsel untuk mencuri data pribadi, hacker juga menyerang website. Dari situ hacker dapat mengancam dan meminta tebusan untuk mengembalikan website seperti semula. Tapi tidak semua hacker memiliki dampak negatif. Ada pula hacker yang dimanfaatkan untuk tindakan legal. Misalnya seperti menguji sistem keamanan data perusahaan tertentu. Biasanya hacker mengincar website-website milik pemerintahan, perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan besar lainnya. Namun jangan salah, sebuah riset pada tahun 2019 mengatakan bahwa 43 cyber attack juga menyasar website bisnis kecil. Itu artinya semua pemilik bisnis online perlu waspada terhadap serangan para hacker. Motifnya tentu saja mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Setelah mengetahui apa itu hacker, tentunya Anda ingin melindungi website dari serangan hacker, bukan? Berikut cara melindungi website dengan mudah tanpa skill teknis. Yang pertama yaitu lakukan backup data sesering mungkin. Backup data adalah hal sederhana namun dibutuhkan ketika ingin mengelola website. Buatlah suatu tempat penyimpanan data yang Anda yakini menjadi tempat teraman. Yang kedua, gunakan SSL, Secure Socket Layer. Bisa digunakan dengan protokol yang sudah terenkripsi untuk mentransfer informasi antara website dan database. Hal ini tentu akan menyulitkan para hacker untuk masuk ke website yang sudah terlindungi SSL. Tak hanya itu, SSL juga mampu meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap website Anda. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan firewall. Aplikasi firewall menyediakan fitur untuk memblokir serangan yang dilakukan hacker dan mampu menyaring spammer dan bot yang berbahaya. Bagi website, firewall akan membaca setiap bit data yang melewatinya. Selain itu, aplikasi ini mampu memblokir situs tertentu yang berpotensi menyerang website lain. Langkah ini juga dapat memblokir IP address secara otomatis, sehingga kamu tidak bisa lagi membuka website berbahaya yang dapat merugikan Anda. Yang keempat yaitu memilih penyedia layanan cloud hosting terpercaya. Seiring pesatnya perkembangan teknologi internet dan digital, kini muncul cloud computing. Cloud computing diyakini lebih aman untuk website dan memiliki performa yang baik dalam melakukan bisnis online.
Di Indonesia sendiri juga banyak penyedia layanan hosting yang memberikan jaminan keamanan website. Meski begitu, Anda harus pintar dalam memilih layanan hosting atau cloud VPS yang terbaik. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.